Shalom saudara semua, bagaimana kabar kita sepanjang minggu ini? Saya percaya kabar kita selalu baik dan sehat karena Tuhan yang menyertai dan memberkati kita. Dan hari ini kita akan beribadah, kita bersukacita, dan firman Tuhan saat ini nanti akan dilayani oleh hambanya yang luar biasa, yaitu Bapak Pendeta Abraham Mamesa dari Semarang. Terima kasih buat hambanya yang sudah meluangkan waktu untuk mau memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, kita menyiapkan seluruh kehidupan kita untuk beribadah, dan sebelumnya mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan telah memberikan hari ini bagi kami, dan hari ini kami akan memuliakan Tuhan. Kami akan menyembah Tuhan. Kami akan meninggikan Allah yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan memberkati ibadah kami saat ini. Biarlah Tuhan Yesus, setiap yang bersama-sama beribadah saat ini, kami boleh dilawat oleh Tuhan. Kebenaran firman-Mu juga memberkati kami. Kami serahkan semuanya di dalam satu nama yang mengasihi kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Grace that flows like a river, washing over me. Fount of heaven, love of Christ, overflow in me. Thank you, Jesus. You set me free. Christ my Savior, you rescued me. Take this life delivered, a vessel of your love. Holy now devoted to see your kingdom come. Thank you, Jesus. You set me free. Christ my Savior, you rescued me. Thank you, Jesus. You set me free. Christ my Savior, you rescued me. Yes, Jesus, we thank you, Lord. We thank you, Lord. Oh.
is my Savior. You rescued me. Yes, Lord. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau, ku tinggikan Engkau. Oh, haleluya. Ku tinggikan Engkau, ku tinggikan Engkau, Tuhan. Yesus, beri kami hati-Mu Tuhan, beri kami mata-Mu Tuhan. Haleluya. Ku mau jadi seperti-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Ubah hatiku, ubah mataku, ubah hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Yesus, ku mau jadi seperti-Mu. Shalom jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan tema kita tentang kelemah lembutan. Dan pada minggu ini saya memberikan judul firman Tuhan pada khotbah ini adalah Tuhan tertarik dengan hati yang lemah lembut. Kita akan membaca di dalam Titus pasal 3 ayat yang kedua B. Firman Tuhan berkata demikian, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang sudah mengenal Injil, yang percaya kepada Tuhan.
Nah, ini nasihat daripada Paulus kepada mereka yang percaya kepada Tuhan. Mereka harus lemah lembut terhadap semua orang. Nah, apa itu lemah lembut? Bapak Ibu Saudara sekalian, lemah lembut itu adalah kekuatan sempurna yang terkendali di bawah kontrol. Sekali lagi saya katakan, apa itu kelemah lembutan? Kelemah lembutan itu adalah kekuatan yang sempurna yang terkendali di bawah kontrol. Jadi orang yang kuat adalah orang yang sempurna tetapi di bawah kontrol. Nah, di bawah kontrol ini apa? Adalah firman Tuhan yang dapat menguatkan dan mengontrol kita untuk mengekspresikan sikap kelemah lembutan kita. Dan mengapa kelemah lembutan ini menjadi penting bagi orang percaya? Perhatikan dengan baik bahwa Tuhan berkata di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 4. Karena orang yang memiliki roh lemah lembut dan tentram adalah orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Jadi kenapa lemah lembut ini menjadi penting bagi kita orang percaya? Karena dia sangat berharga di mata Tuhan. Perhatikan, judul dari firman Tuhan ini atau tujuan dari firman Tuhan ini adalah jadilah orang yang memiliki kelemah lembutan, karena di pemandangan Tuhan orang yang demikian adalah orang yang berharga dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau saudara mau berharga di mata Tuhan, mau berkenan di hadapan Tuhan, jadilah orang lemah lembut. Tuhan tidak tertarik kepada karya saudara, kepada kekayaan saudara, kepintaran saudara, kepada pangkat, kepada kedudukan. Tuhan tidak pernah tertarik. Tetapi Tuhan sangat tertarik kepada mereka yang memiliki sifat lemah lembut. Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya pasal 57 ayat 15. Firman Tuhan demikian, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama dengan yang remuk dan yang rendah hati. Perhatikan, untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan orang-orang yang remuk. Jadi Tuhan itu bertakhta di sorga, tetapi dia juga mau bertakhta kepada orang yang remuk dan rendah hati. Rendah hati di sini adalah lemah lembut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan eksposisi orang-orang yang lemah lembut. Ada apa di pemandangan Tuhan? Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai 16, tapi saya akan membacakan ayat 1 saja sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Bilangan pasal 12 ayat 1 sampai 16, saya akan bacakan ayat 1 sampai 3. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Kata firman Tuhan ini sangat lembut, itu dalam bahasa Inggris dikatakan very meek. Jadi sangat lemah lembut. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perhatikan di dalam cerita Bilangan 12 ayat 1-16 ini menceritakan bagaimana Allah membela Musa karena memiliki hati yang lemah lembut. Musa, Tuhan mengatakan bahwa dia adalah orang yang rendah hati dan lemah lembut. Dia menundukkan diri selalu kepada kehendak Tuhan.
Nah, perhatikan di dalam cerita ini, Musa adalah orang yang lemah lembut, yang tidak mendendam terhadap tindakan kasar dan tidak tawar hati di dalam kemalangan dialaminya. Kenapa? Karena dia tahu perjalanan hidup ini, apapun yang terjadi dalam hidupnya, ia dapat menerima sebagai jalan Tuhan. Nah, itulah yang saya katakan tadi, kelemah lembutan itu adalah kekuatan sempurna yang terkendali di bawah kontrol. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar yang pertama. Bagaimana Tuhan membela, bagaimana Tuhan memperhatikan, bagaimana Tuhan tertarik dengan orang yang lemah lembut. Yang pertama, orang lemah lembut itu diperhatikan Tuhan. Saya membacakan kembali ayat 1 dan 2 untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenan dengan perempuan Kus yang diambilnya. Sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Perhatikan, yang pertama, lemah lembut ini menjadi tempat perhatian Tuhan. Ketika Miriam dan Musa mengatai Musa sedemikian rupa, yang memperhatikan adalah bukan Musa. Kenapa? Karena Musa itu adalah orang yang lemah lembut, orang yang mau katakan apa aja di dalam dirinya. Dia punya kekuatan yang sempurna, yang terkontrol. Kakak-kakaknya memang tentunya lebih tua dari dia. Tetapi untuk otoritas kepemimpinan Tuhan memberikan langsung kepada Musa. Musa tidak dengan serta-merta menyatakan bahwa aku adalah pemimpin yang dari Tuhan. Tetapi dia hanya berdiam diri. Tetapi Tuhan mengambil alih. Tuhan sangat memperhatikan orang-orang yang hatinya lembut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayub berkata di dalam Ayub pasal 3 ayat 14, Ayub 31 ayat 4 maksud saya. Bukankah Allah yang amat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku. Jadi apapun yang terjadi, kita harus mengerti bahwa Allah sangat memperhatikan kita. Bahkan Ayub berkata bahwa Allah mengamat-amati, memperhatikan jalan kita, menghitung segala langkah kita. Nah, Musa ketika dikatai oleh Miriam bahwa bukankah kami juga diberi perintah untuk Tuhan untuk membimbing bangsa ini, untuk berfirman kepada bangsa ini. Tuhan sangat memperhatikan setiap keberadaan kita. Sampai hal yang sangat kecil. Ketika Musa dikatai oleh Miriam seperti itu, Tuhan bukan hanya memberikan perhatian kepada Musa. Tetapi karena Tuhan begitu dekat dengan Musa, sehingga Tuhan begitu cepat memberikan pembelaan kepada Musa. Jadi kalau kita orang yang lemah lembut, perhatikan, Tuhan begitu dekat dengan kita. Jadi siapapun yang akan mencidrai kita, mengatai kita, atau membuat kejahatan untuk menjatuhkan hidup kita, percayalah Tuhan pasti akan membela. Yang kedua, nilai Tuhan pada seorang yang lemah lembut. Saya bacakan Bilangan pasal 12 ayat 6 sampai 8. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Ayat 7, bukan demikian dengan hambaku Musa, seorang yang setia dengan segenap rumahku. Berhadapan-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Perhatikan, untuk kriteria nabi Tuhan sudah memberikan standar. Ketika aku berbicara kepada seorang nabi dan dia akan menyampaikan kepada umatku, Tuhan katakan itu lewat penglihatan atau lewat mimpi. Tetapi bagi orang yang lemah lembut, orang yang diperhatikan oleh Tuhan, adalah orang yang dibedakan. Tuhan berkata apa? Bukan demikian dengan hambaku Musa.
dia adalah seorang yang setia. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia. Bukan hanya berhadap-hadapan. Tuhan tidak pernah sembunyikan sesuatu yang rahasia. Makanya Tuhan katakan, aku terus terang. Bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Sebuah keadaan yang sangat dibedakan. Kalau kita semua hari ini punya roh kelemah lembutan, maka Tuhan akan membedakan kita dengan orang yang lain. Dan orang lain ini yang kita akan belajar tidak sama dengan Miriam dan Harun, tetapi harus berkualitas seperti Musa. Orang yang seperti ini, Bapak Ibu, kualitas hidup Musa itu dinilai sangat tinggi oleh Tuhan. Kenapa? Karena ternyata rahasia lemah lembut ini membuat Tuhan selalu memberikan pembelaan. Kenapa pembelaan terjadi kepada Musa? Karena Tuhan bukan hanya memperhatikan, tetapi Tuhan menjadikan Musa milik. Itu yang perlu kita belajar. Kalau kita lemah lembut, Tuhan bukan hanya memperhatikan, tapi Tuhan menjadikan kita milik. Apa yang kata Tuhan di dalam ayat yang terakhir, ayat 8? Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Jadi Tuhan berkata Musa itu adalah hambaku. Kepemilikan Tuhan. Jadi saudara bisa membayangkan, saudara punya harta, punya kepemilikan. Tentunya ada yang saudara sayang, ada yang tidak. Setiap benda yang bernilai tinggi sudah pasti saudara akan sayang. Apalagi kalau saudara memiliki nilai sifat kelemah lembutan, maka Tuhan akan berkata bahwa itu adalah milikku, itu adalah hambaku. Bapak Ibu, yang ketiga kita akan belajar. Yang ketiga, orang yang lemah lembut itu pasti akan dibela oleh Tuhan. Bilangan pasal 12 ayat yang ke-8. Tuhan berkata apa? Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku ini? Jadi sekali lagi persoalannya sekarang, adakah saudara milik siapa? Syaratnya menjadi milik Tuhan adalah ketika engkau lemah lembut. Orang yang lemah lembut pasti akan dibela oleh Tuhan. Tadi saya sudah katakan kepada saudara bahwa kalau saudara punya harta, punya barang, setiap barang yang bernilainya tinggi, itu pasti ada perbedaan perhatian, pasti ada perbedaan untuk pemeliharaan. Dan saudara akan tempatkan harta yang mahal, yang bernilai tinggi, itu sudah pasti di tempat yang paling terjamin. Dan ini yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan bukan hanya memperhatikan, tapi Tuhan membela habis-habisan. Dan saudara harus percaya, kalau Tuhan membela itu pasti di luar kemampuan manusia. Kenapa? Karena kalau Tuhan yang membela itu pasti jauh lebih bermakna. Dan kita memperhatikan selama dalam perjalanan ini, ketika Harun dan Miriam mereka mengata-ngatai Musa, tidak ada satu ucapan pun yang keluar dari perkataan Musa untuk membela diri. Kenapa demikian? Karena dia tahu apapun yang terjadi, dia menghormati keputusan Tuhan. Jadi dia tidak mengambil tindakan. Dia tidak serta-merta berkata, aku pemimpin yang ditunjuk langsung oleh Tuhan. Aku sudah berhadapan dengan Firaun. Aku sudah melakukan banyak tanda mujizat. Itu bukan alasan bagi orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut adalah orang yang selalu berharap bahwa pembelaan terjadi dari pihak Tuhan. Bukan dari pihak kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan inilah yang membuat kita menjadi lebih kuat lagi untuk berkriteria, untuk menjadi standar bahwa orang percaya, orang Kristen harus memiliki roh kelemah lembutan.
Karena roh lemah lembut ini bila kita miliki, firman Tuhan tadi sudah katakan dalam surat Nabi Yesaya bahwa itu akan menjadi tempat Tuhan bertakhta, tempat Tuhan bersekutu dengan kita. Dan apa janji orang-orang yang lemah lembut, yang dibela oleh Tuhan, yang menjadi milik kesayangan Tuhan, yang menjadi harta, kekuatan dan kekayaan Tuhan. Maliaki pasal 3 ayat 17 dan 18. Di sana dikatakan mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar, yaitu orang yang memiliki kerendahan hati, orang yang memiliki kelemah lembutan, orang yang memiliki hati yang lembut. Saudara dengar baik, kata Tuhan, Dia akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dengan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Harus ada perbedaan. Kita tahu Tuhan sangat adil di dalam semua aspek tindakannya kepada diri kita. Ketergantungan kita kepada Tuhan. Apakah kita mau melaksanakan seperti yang Tuhan inginkan? Yang Tuhan inginkan adalah kelemah lembutan. Kenapa demikian? Karena kita sudah membaca tadi. Kelemah lembutan itu akan dihormati oleh Tuhan. Makanya Maliaki dia berkata di dalam ayat 17 tadi. Mereka yang lemah lembut akan menjadi milik kesayangan Tuhan sendiri. Kata sendiri ini berarti tidak boleh ada pihak lain yang mengasihi orang-orang yang lemah lembut. Hanya boleh adalah Tuhan. Nah, saudara bisa membayangkan Tuhan dalam hal ini Dia sangat memberikan perhatian yang khusus kepada setiap mereka yang lemah lembut. Firman Tuhan berkata, Tuhan akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Jadi orang yang lemah lembut itu bukan orang yang santai. Orang yang lemah lembut itu bukan hanya orang yang tunduk. Orang yang lemah lembut itu bukan hanya punya power tapi bisa dikontrol. Tetapi Tuhan inginkan orang yang lemah lembut ini adalah orang yang melayani dia. Orang yang mengasihi dia adalah orang yang melayani raja di atas segala raja. Jadi saudara lihat aja kehidupan sehari-hari saudara dalam rumah tangga. Apakah saudara melayani baik rumah tanggamu? Saudara lihat saya sendiri bagaimana saudara berada di dalam pelayanan bersama dengan jemaat Tuhan. Apakah saudara ikut di dalam pelayanan melayani dia? Atau saudara melayani karena untuk kepentingan diri sendiri? Itu bukan roh kelemah lembutan. Itu bukan roh rendah hati. Tetapi orang yang melayani Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melayani dia. Haleluya. Bapak ibu saudara sekalian, menjadi penting bagi kita menjadi orang percaya. Untuk menjadi orang yang lemah lembut. Karena ini adalah karakter, salah satu sifat dan karakter dari Tuhan. Untuk itu Tuhan berfirman, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Makanya kenapa Tuhan mengasihi Musa sedemikian rupa, seperti Bapa mengasihi anaknya. Karena kelemah lembutan ini dia bisa dapat mengontrol. Kekuatan ini bisa dikontrol oleh suara Bapa. Musa kekuatannya yang sempurna bisa dikontrol, bisa dikendalikan oleh suara Tuhan. Dan kita hari ini jemaat Tuhan, marilah kita
lebih banyak mendengar perkataan Tuhan. Setiap engkau mulai taat kepada perkataan Tuhan, setiap engkau mulai dengar-dengaran, nurut dan melaksanakan firman Tuhan, itu tandanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda adalah orang yang lemah lembut. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami mengasihi Engkau karena Engkau memberikan kepada kami firman. Biarlah pada hari ini setelah kami mendengar firman, Engkau berikan kepada kami roh kelemah lembutan, supaya kami bisa menjadi saksi baik dalam rumah tangga kami, baik di dalam masyarakat maupun sesama kami anggota jemaat. Tuhan memberkati supaya kami terus berjuang, karena kami tahu lemah lembut itu adalah sulit untuk dilaksanakan. Tetapi kalau Tuhan bersama dengan kami, maka kami siap untuk melaksanakan. Kami berkati buat jemaat Tuhan yang sudah mendengarnya. Berkati mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan. Anak-anak mereka dalam pendidikan mereka yang masih kecil, yang sudah besar. Mereka semua ada di bawah naungan kasih karunia Tuhan. Biarlah berkat kasih karunia Tuhan limpah bagi saudara-saudara hamba-Mu ini. Biarlah mereka terus berjuang dan mereka terus memantapkan diri sebagai orang percaya yang memiliki roh kelemah lembutan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Amin. 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 Puji Tuhan. Terima kasih hambanya Bapak Pendeta Abraham Mamesa yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Seperti hambanya sampaikan bahwa lemah lembut itu sulit dilakukan. Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus yang ada dalam hati kita, kita mampu melakukannya. Yuk bersama kita belajar terus dan melakukan lemah lembut, supaya banyak orang melihat perbuatan baik kita dan mereka boleh datang kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Mari saudara, kita akhiri ibadah kita pada saat ini, dan saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa yang kami terima dalam ibadah saat ini Tuhan. Kami boleh memuliakan nama Tuhan, kami boleh menikmati zaman Tuhan, dan kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, firman yang hidup, yang sanggup menolong dan mengubahkan hidup kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa, dan memberkati setiap semua yang terlibat dalam ibadah ini. Kami juga doakan setiap jemaat-Mu dan semua yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada. Tuhan boleh memberkati mereka, Tuhan boleh menolong mereka, dan terus memberikan kemenangan bagi hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan sampai saat ini memberikan kesehatan bagi kami. Kami terus menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau Tuhan. Yang bekerja Tuhan memberkati menyertai pekerjaan kami. Yang studi Tuhan juga memberkati studi mereka masing-masing. Mereka yang membutuhkan pekerjaan Tuhan menolong, sehingga ada jalan keluar bersama dengan Engkau Tuhan. Kami juga doakan pemerintah yang ada, Tuhan terus berikan hikmat penyertaan-Mu kepada pemerintah, sehingga boleh melakukan tugasnya dengan baik. Kami juga doakan buat tenaga medis, Tuhan juga boleh menolong, memberikan kekuatan dan hikmat Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan jamah Tuhan sembuhkan. Kami juga doakan keadaan kota kami masing-masing, Tuhan boleh terus memulihkan, menolong dan memberikan ketentraman bagi kami bersama. Terima kasih Tuhan, sepanjang minggu ini hamba serahkan setiap umat-Mu. Tuhan boleh menolong terus menjagai, menyertai dan memberikan sukacita surgawi. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik bagi kami. Dan sebelum kami akhiri doa ini, kami mohon berkat daripada Engkau.
Oleh karena saudara kekasih, mari bersama kita angkat tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat.